Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Rizky Pramesti dengan NIM 19011135110. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh dosen Pak Dedi Kusuma Habibi, SIP MPA. Baiklah, untuk soal pertama yaitu, menurut saudara apa yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut? A. Pengertian kelompok di dalam organisasi, klasifikasi kelompok, serta alasan bergabung dalam kelompok. Jadi menurut saya, kelompok adalah sekumpulan ataupun sejumlah orang yang saling berinteraksi dan saling bergantung. Mereka tergabung karena adanya persamaan nilai, norma, tujuan, landasan, maupun kepentingan. Individu-individu yang tergabung dalam kelompok ini biasanya saling terikat dengan serangkaian hubungan sosial yang khas. Biasanya dapat terorganisasi secara ketat dalam jangka panjang maupun hanya sementara. Kemudian, kelompok ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, berdasarkan ukuran kelompok. Terdiri dari kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok kecil adalah kelompok yang memiliki anggota mulai dari 2 orang hingga 20 orang. Kemudian kelompok besar adalah kelompok yang memiliki anggota mulai dari 20 orang hingga 30 orang. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan struktur kelompok, terdiri dari kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki tujuan yang jelas dan memiliki peraturan yang dirumuskan secara bersama, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya seperti norma ataupun nilai kelompok. Kemudian kelompok informal adalah kelompok yang tumbuh karena adanya proses interaksi, daya tarik, dan juga kebutuhan. Kemudian terdapat beberapa alasan mengapa seseorang tergabung ke dalam sebuah kelompok, yaitu yang pertama adalah keamanan, kemudian yang kedua adalah status, yang ketiga adalah harga diri, yang keempat adalah power atau kekuatan, kemudian yang kelima adalah afiliasi, yang keenam adalah goal achievement. Baiklah, soal yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Jadi pada dasarnya faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi itu dapat dilihat dari faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku individu dan juga perilaku kelompok. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan perilaku individu dapat dianggap sebagai sebuah pencerminan dari sikap dan perilaku para pelaku yang berada dalam sebuah organisasi. Sementara kelompok juga memiliki pengaruh terhadap perilaku individu, karena pada dasarnya keanggotaan kelompok dapat mempengaruhi perilaku individu. Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhinya, yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Kemudian yang kedua adalah persepsi. Persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Sikap merupakan pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan, mengenai objek orang atau peristiwa yang berhubungan yang dapat diketahui dengan melihat 3 komponen sikap. Komponen tersebut adalah yang pertama komponen kognitif, komponen afektif, dan juga komponen perilaku. Kemudian selanjutnya adalah kepribadian. Jadi kepribadian ini ditentukan oleh faktor-faktor sejak lahir. Kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh hasil dari keturunan dan juga lingkungan. Yang terakhir adalah pembelajaran, di mana pembelajaran ini akan melibatkan perubahan. Kemudian untuk faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi, menurut saya adalah lingkungan dan juga budaya tempat tinggal masing-masing individu dalam sebuah organisasi. Adanya perbedaan lingkungan dan budaya tempat tinggal tentunya akan mempengaruhi sikap dan juga kebiasaan masing-masing individu dalam organisasi. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu yang juga akan mempengaruhi perilaku organisasi. Selanjutnya yaitu C. Bagaimana hubungan budaya organisasi dengan perilaku organisasi? Jadi budaya organisasi merupakan serangkaian tata nilai,
keyakinan, dan pola-pola perilaku yang membentuk identitas organisasi serta perilaku para anggotanya. Budaya organisasi ini biasanya menjadi identitas ataupun karakter utama dari sebuah organisasi yang dipelihara ataupun dipertahankan. Jadi secara sederhana, budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah kebiasaan, di mana dalam hal ini menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang berada dalam sebuah organisasi. Adanya budaya yang positif dan kuat dalam sebuah organisasi akan mengarahkan perilaku organisasi ke arah yang baik pula, sehingga hal ini akan membantu para anggota untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik lagi. Kemudian budaya organisasi akan membentuk nilai dan juga standar yang menuntun perilaku organisasi. Kondisi tersebut dapat menentukan arah dari seluruh tujuan organisasi. Baiklah, untuk soal nomor 2 yaitu sebutkan apa saja teori atau konsep komunikasi yang kamu ketahui dan bagaimana konsep atau teori tersebut dapat diaplikatifkan di dalam organisasi untuk kinerja organisasi yang lebih efektif. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan seperangkat media dengan tujuan untuk mendapatkan feedback ataupun umpan balik. Proses komunikasi ini pada umumnya melalui beberapa tahapan di mana si pengirim pesan akan mengirimkan informasi kepada si penerima pesan. Kemudian proses ini akan berlanjut di mana penerima mengirimkan feedback ataupun umpan balik kepada si pengirim pesan. Kemudian dalam proses tersebut biasanya akan terdapat gangguan-gangguan ataupun distorsi yang mengganggu aliran informasi atau biasanya dikenal sebagai noise. Adanya kelancaran komunikasi akan berdampak baik pada efektivitas organisasi. Kesuksesan organisasi ini sangat dipengaruhi oleh kapabilitas dan juga kompetensi masing-masing individu dan kerjasama antar anggota tim dalam organisasi. Dalam menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan ini diperlukan adanya komunikasi yang baik. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi kinerja yang lebih efektif pun juga diperlukan adanya komunikasi yang baik. Menurut saya, ada syarat utama agar komunikasi dapat berjalan efektif, yaitu terdapat pada karakter dan integritas pribadi yang menyampaikan pesan. Menurut saya, seorang komunikator harus mampu untuk mengidentifikasi sasaran yang menjadi penerima pesan. Ia juga harus mampu untuk menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, memilih media dan juga sumber pesan, serta kemampuan untuk mengumpulkan umpan balik. Baiklah, untuk soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam organisasi dan bagaimana mengelola konflik untuk kemajuan organisasi. Jadi pada dasarnya konflik itu bersumber dari berbagai macam persoalan yang ada dalam sebuah organisasi. Davis dan Newstrom berpendapat bahwa konflik dalam sebuah organisasi dapat bersumber karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Misalnya seperti perkembangan iptek dan juga upaya organisasi untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian Dubrin AJ mengemukakan bahwa konflik sebagian besar terjadi disebabkan oleh adanya sifat-sifat agresif yang dimiliki oleh setiap individu, kemudian persaingan sumber-sumber yang terbatas, adanya perbedaan kepentingan dan tujuan, adanya kesalahpahaman, kemudian persaingan peran dan jabatan, adanya ketidakjelasan dalam menentukan tugas, kemudian perubahan organisasi, dan juga iklim organisasi yang tidak menyenangkan. Terdapat beberapa pendekatan untuk mengelola konflik, yaitu yang pertama adalah dengan melakukan problem solving, yaitu dengan mempertemukan para pelaku yang terlibat konflik untuk mencari solusi penyelesaian konflik tersebut. Kemudian yang kedua adalah superordinate goals, yaitu dengan membuat pengalihan tujuan yang lebih tinggi, misalnya seperti mengalihkan perhatian dari pihak-pihak yang terlibat konflik dari tujuan mereka yang berbeda menjadi tujuan bersama pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada expansion of resources, yaitu apabila konflik muncul dikarenakan adanya kelangkaan sumber daya, maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas sumber daya. Kemudian selanjutnya ada avoidance, yaitu ketika manajer melakukan penghindaran seolah-olah tidak ada konflik yang terjadi. Baiklah, soal nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan sumber kekuasaan dalam organisasi,
serta bagaimana sumber kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Baiklah, sumber kekuasaan dalam sebuah organisasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah position power dan juga yang kedua adalah personal power, di mana position power adalah merupakan sumber kekuasaan yang dipengaruhi oleh posisi dari seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Position power ini dibagi menjadi tiga, yaitu legitimate power, di mana legitimate power merupakan sebuah kekuasaan yang dipengaruhi oleh jabatan dari seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Sementara yang kedua adalah coercive power, yaitu merupakan sumber kekuasaan yang timbul dikarenakan adanya hak untuk mengontrol ataupun mengendalikan para bawahan dengan menggunakan sanksi berupa ancaman dan sebagainya. Yang ketiga adalah reward power, yaitu merupakan sebuah kekuasaan yang bersumber pada kemampuan untuk menyediakan penghargaan ataupun hadiah bagi orang lain. Baiklah, untuk sumber kekuasaan yang kedua adalah personal power, yaitu di mana kekuasaan ini bersumber dari diri masing-masing seorang pemimpin. Personal power dibagi menjadi dua, yaitu expert power dan juga referent power. Expert power adalah sumber kekuasaan yang berasal dari keahlian, kecakapan maupun pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin yang diwujudkan melalui rasa hormat dan juga pengaruh yang diberikannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah referent power, yaitu merupakan sumber kekuasaan yang berasal dari sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin. Jadi pada dasarnya kekuasaan ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan dampak ataupun akibat pada orang lain, serta kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang tersebut agar dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka secara tidak langsung apabila seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya, maka ia akan mempengaruhi perilaku organisasi. Kemudian ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi orang lain, misalnya seperti dengan persuasi rasional, kemudian ada daya tarik inspirasional, kemudian ada konsultasi, bisa dengan mengucapkan kata-kata manis, kemudian ada juga daya tarik pribadi. Selanjutnya ada pertukaran, koalisi, tekanan, dan juga legitimasi. Kemudian soal yang kelima adalah sebutkan dan jelaskan pertimbangan apa saja yang digunakan dalam merancang struktur organisasi yang efektif, serta bagaimana pengelolaan organisasi yang dapat meminimalisir terjadinya stres bagi para pegawai. Jadi, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah tentunya strategi perusahaan. Kemudian organisasi juga harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang akan mengisi posisi dalam struktur organisasi. Hal ini tentu saja harus dijadikan bahan perhatian sejak awal perekrutan karena agar pegawai dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diisinya. Kemudian, organisasi juga harus mempertimbangkan visi misi organisasi. Apakah visi misi organisasi yang telah disusun itu sudah jelas ataupun tidak? Kemudian, kerampingan struktur organisasi pun harus diperhatikan, sebab struktur organisasi yang ramping namun efisien merupakan struktur organisasi yang baik dan juga yang paling efektif yang seharusnya dimiliki oleh setiap organisasi. Dalam menyusun struktur organisasi, sebaiknya memprioritaskan kebutuhan, efisiensi, serta kemampuan pegawai yang dimiliki. Dan perlu diingat bahwa dalam merancang struktur organisasi yang efektif itu haruslah mengutamakan kejelasan. Kemudian terdapat 6 elemen penting yang harus diperhatikan oleh organisasi dalam proses meminimalisir stres para pegawai, yaitu adalah yang pertama tuntutan kerja, kemudian ada kontrol kerja, yang ketiga adalah dukungan, kemudian ada hubungan, peran, dan juga perubahan. Kemudian terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan organisasi dalam menerapkan standar manajemen penanganan stres di tempat kerja, yaitu dengan melakukan perencanaan, melakukan identifikasi resiko terkait stres, akibat kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian mengumpulkan data-data pekerja yang mengalami stres akibat kerja, dan juga penyebabnya. Selanjutnya adalah dengan melakukan evaluasi terhadap data-data tersebut dan menentukan tindakan pengendaliannya, serta membuat rencana tindakan ataupun program penanganan stres akibat kerja
secara berkelanjutan. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.